Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ya. Anies Baswedan kritik sistem pendidikan di Indonesia begitu. Banyak yang dirubah sekarang, kurikulumnya banyak yang dirubah begitu ya. Terus kemudian apa kata Anies Baswedan? Ini hanya memainkan proyek-proyek saja begitu kan. Seharusnya kan bagaimana ya moralitas yang dibangun kepada siswa, terus kemudian kurikulumnya dirubah ganti sana sini begitu kan. Mau diganti berapapun kurikulum, itu tidak bisa memberikan satu dampak positif kepada masyarakat kalau setiap hal pergantian dari pemimpin Kemendikbud dan sebagainya, atau ganti menteri ganti lain, ganti menteri ganti ini begitu. Untungnya apa begitu kan? Ya jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan benar begitu kan? Jangan-jangan ini cari proyek begitu kan? Jadi artinya apa? Sistem dari pendidikan hari ini kenapa menjadi kacau begitu ya? Apalagi moralnya yang dibangun, yang ditanamkan. Padahal kurikulumnya sangat bagus begitu ya. Tetapi kenapa kok masih menjadi dampak? Ini peran penting kepada kita begitu ya. Di satu sisi peran guru itu sangat optimal luar biasa begitu kan? Kenapa tidak ada dampak kepada murid-muridnya di situ? Akhirnya kritikan-kritikan inilah yang kemudian sistem dari Indonesia itu yang harus kita perbaiki begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies Baswedan kritik ya sistem pendidikan di Indonesia begitu ya. Jadi Menteri Pendidikan aja loh dipecat KPK, Jokowi berani ngomong pendidikan. Ya karena Anies Baswedan berangkat dari dunia pendidikan begitu ya. Itu sebenarnya bukan dipecat ya, tapi banyak narasi-narasi yang kemudian tidak tahu di situ begitu ya. Bahkan ini ya coba tanya beberapa anggaran setiap ada kurikulum baru dan beberapa anggaran untuk memperkuat kualitas guru dan sekolah di daerah ya. Buzzer kau ngedongkret modal ya, nyocot diajak mikir gini malah milipir ya. 2045 ya Indonesia emas pret. Jadi anggaran-anggaran ya bisa saja ya yang kemudian yang beredar kepada hari ini begitu di media sosial, bahwa bisa saja memainkan proyek-proyek penting di dalamnya begitu kan ya. Jangankan ini begitu, yang lain saja banyak di korupsi begitu kan ya. Apalagi hati-hati terkait dengan dana bos begitu ya, dana yang lain, hati-hati di situ begitu ya. Banyak yang kemudian kepala sekolah ditangkap karena banyak yang korupsi begitu. Kurikulum semakin ganas begitu. Pendidikan TK saja sudah harus wajib membeli buku ini dan itu ya. Nggak mau membeli buku ya bisa out ya. Itulah begitu. Kurikulum sebenarnya gimana begitu ya. Kalau hanya itu diperbaiki terus, tidak menjadi dampak kepada masyarakat dan perhatian, itu kan menjadi satu kegagalan di situ begitu ya. Dari mana aja udah nyambung kurikulum merdeka ya. Singkatnya gak jelas ya. Panduannya apa nggak ada satupun yang mengajarkan moral bangsa ya. Itu yang saya katakan tadi begitu kan. Jadi kacau begitu kan moral bangsa kita ya, seperti itu. Tidak menjadi dampak kepada masyarakat. Kurikulum setiap ganti menteri ganti terus begitu ya. Jadi apa yang mesti kita perjuangkan bangsa ini kalau seperti ini terus begitu ya. Kan aneh begitu. Jadi saya kira banyak yang kemudian bisa saja cari proyek sana sini begitu ya. Mantan menteri kok nggak sadar ya, jadi menteri dipecat nggak usah kritik-kritik lah. Inilah yang kemudian kenapa ya bangsa kita tidak bisa diajak merubah bangsa kita karena seperti ini begitu. Karena terlalu benci kepada orang-orang yang kemudian memimpin sebelum-sebelumnya begitu ya. Masa ya mantan tidak boleh mengkritik dan sebagainya. Kritik kan demi tujuan yang baik ya, bukan untuk membunuh karakternya begitu kan. Jangan-jangan pecat saja si Nadiem, kan begitu logikanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Anies Baswedan kritik sistem pendidikan di Indonesia ya, dikutip dari Kompas TV ya. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang dianggap terlalu sering mengotak-atik buku pelajaran hingga kurikulum di sekolah. Bahkan padahal seharusnya yang diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia adalah gurunya begitu ya. Ya, disitulah kita peran penting itu sebagai guru di situ begitu ya. Ya pada akhirnya sekarang kan lihat saja guru-guru yang sekarang begitu kan ya, main TikTokan ya. Terus kemudian anak didiknya diajak TikTokan dan sebagainya begitu kan.
Seharusnya kan sudah ada di apa namanya di sekolah itu kan ada guru olahraga di situ, ada yang lain di situ begitu kan. Ini kan guru agama, guru-guru yang lain misalnya begitu, lalu kemudian ngajak TikTokan itu. Bagaimana moral kita harus dibangun sebagai bangsa kita begitu ya. Jadi moral bangsa kita itu ya seperti itu begitu kan. Anak kecil sudah diajak TikTokan seperti itu begitu. Itu peran guru itu sebenarnya penting begitu, dan memperhatikan bagaimana itu guru yang sebenarnya begitu kan. Mulai dari gaji fasilitas ya. Gaji dan fasilitas itu seharusnya kita pikirkan begitu ya. Ya wajar di masyarakat itu ya enggan sebagai guru itu ya capek begitu di situ ya, mengajari anak-anak di situ begitu ya, dengan yang didapatkan uangnya tidak seberapa begitu. Itu yang mesti ya diperjuangkan di situ begitu ya. Anies lantas mencontohkan banyaknya siswa yang mencintai suatu mata pelajaran pasti karena guru yang mengajarnya, bukan buku pelajarannya. Betul begitu. Saya setuju dengan pendapat Anies Baswedan begitu ya. Jadi mencintai sesuatu itu tergantung dari dari gurunya begitu ya. Bagaimana gurunya peran penting di situ begitu ya. Ya kalau diajak TikTokan di situ ya bagaimana dengan mempelajari moral bangsa kita begitu. Karena kepemimpinan itu yang menentukan kualitas sebuah sekolah, tapi kita sering kotak-katik ya, itu bukunya ya, kurikulumnya, proyek. Lanjut Anies Baswedan ya, diiringi suara tawa dan ditepuk tangan dari peserta diskusi itu. Betul begitu kan? Dikit-dikit proyek begitu kan. Seharusnya kesejahteraan guru itu sangat penting untuk menjadikan ya pendidik yang luar biasa di situ begitu. Bayangkan kalau seperti ini terus kacau begitu kan. Tiba-tiba ada anggaran proyek ini, buku itu dan sebagainya. Tahu-taunya dikorupsi. Kan begitu logika kita begitu. Apa sih yang tidak terjadi korupsi yang ada di bangsa kita begitu kan? Pendidikan ya bisa saja begitu. Dari kementerian yang lain misalnya begitu ya. Apakah tidak ada yang di bawah-bawahnya begitu kan, penerimaan bos, penerimaan anggaran, apakah tidak ada yang mau dikorupsi? Semuanya pasti melakukan itu begitu. Jadi sudahlah, tidak dipungkiri dengan hal ini begitu. Seharusnya pengawasan ini sangat ketat sekali begitu kan. Ya apalagi masalah soal uang ini begitu. Di KPK saja bayangkan. Di KPK saja, pegawainya saja masih korupsi seperti itu. Padahal itu sudah penegak hukum yang kemudian memberikan hukuman kepada orang lain, memberikan penegak ke orang lain, tapi institusinya sendiri korupsi begitu kan. Apalagi dana-dana seperti ini begitu. Jangan heranlah korupsi itu ada di mana-mana begitu. Ini yang mesti diberantas di situ begitu ya. Ini yang seharusnya kita audit di situ begitu. Bukan hanya kurikulumnya yang kita perbaiki sana sini begitu. Bagaimana juga kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan gurunya itu yang paling penting. Mulai dari finansial begitu ya. Masa ya seorang guru ya masuk 1 bulan digaji hanya 600.000, 300.000. Bayangkan begitu ya. Jadi kan aneh begitu. Jadi saya kira memang ada guru yang ikhlas di situ begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini kalau Anies menjadi presiden, saya kira akan memberantas ini semua begitu, hal-hal seperti ini karena Anies Baswedan punya pengalaman di Kemendikbud begitu ya, pernah menjadi menteri di situ begitu. Jadi wajar lah kalau kurikulum tahu-taunya proyek. Kira-kira seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.